Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, aku bahagia. Yes, excellent. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu supaya ilmunya hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar sama Pak Eko. Materinya tentang menulis dan membaca bilangan. Untuk hari ini, anak-anak bertemu dengan Bu Latifah akan belajar mengenai cara bersyukur. Mata pelajaran tematik 1, subtema 1, mata pelajaran PKN. Anak-anak, Bu Latifah akan tanya, apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, nanti materi bersyukur ini berkesinambungan dengan materi Pancasila. Oke anak-anak, sekarang Bu Latifah menyuruh anak-anak untuk membuka buku tematik. Sudah siap? Bagus, anak yang hebat. Harus sudah siap belajar. Tetap semangat? Masih semangat? Masih? Oke, dibuka bukunya ya. Oke anak-anak, sudah siap? Sudah membuka buku tematiknya? Bagus, anak yang hebat. Sekarang dibuka tematik halaman 19, materi tentang bersyukur. Tadi Bu Latifah sudah menjelaskan bahwa bersyukur berarti berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sibuk kita kok harus bersyukur? Karena semua pemberian ini, semua ciptaan makhluknya itu diciptakan oleh Allah. Allah lah yang semuanya menciptakan yang ada di seluruh dunia. Makanya manusia harus bersyukur. Bukan manusia saja, hewan, tumbuhan juga bersyukur kepada Allah karena sudah diciptakan di dunia. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu bergeraknya berbeda-beda. Itu siapa ya Bu yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Tuhan. Cara bersyukur kita kepada Tuhan, contohnya apa Bu? 1. Menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, kita harus bisa menyayangi keluarga kita. Yang ketiga, jika kita diberi tanaman sama Allah, diberi hewan, kita harus merawatnya. Kenapa Bu kok kita harus merawatnya? Karena anak-anak setiap hari kita pasti membutuhkan yang namanya makan. Makan, hewan daging berasal dari hewan. Kemudian sayur-sayuran berasal dari tumbuhan. Jika kita tidak merawatnya, tidak merawat tumbuhan, tidak merawat hewan, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bisa, kita wajib merawat tumbuhan dan hewan. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Paham? Oke, anak yang hebat. Kemudian, selain menjaga kesehatan, kita harus menghargai kemampuan teman yang lain. Merupakan bagian rasa syukur kepada Tuhan. Jadi, kalau ada temannya yang berbeda kemampuannya, ada yang pintar, ada yang hebat, terus ada yang tidak bisa, kita tidak boleh membeda-bedakan. Itu sudah ciptaan sama Allah, itu sudah gambaran Tuhan. Jadi, kalau ada temannya yang seperti itu, kita harus menghargai. Bagaimana Bu cara menghargainya? Kalau ada teman yang tidak bisa, nanti anak-anak bisa mengajarinya, belajar bareng. Ayo kita belajar bareng bersama-sama supaya kita menjadi anak yang hebat. Anak-anak, bersyukur itu termasuk sila yang keberapa ya? Bagus. Bersyukur adalah termasuk sila Pancasila yang pertama. Apa sih simbolnya Pancasila itu? Oke, simbolnya Pancasila adalah huruf Garuda. Oke,
Pancasila. Bu, itu kok ada tulisannya ya Bu, Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bu artinya? Anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu wujud. Dalam lambang Garuda Pancasila ini ada lambang negara. Yang pertama lambangnya bintang, simbolnya bintang ya. Yang kedua simbolnya rantau. Yang ketiga simbolnya pohon beringin. Yang keempat simbolnya kepala banteng. Dan yang kelima simbolnya padi dan kapas. Oke? Anak-anak yang hebat, kemarin kelas 2 anak-anak sudah belajar tentang Pancasila bukan? Sudah, pintar. Berarti kalau sudah belajar tentang Pancasila, sudah tahu bunyinya Pancasila mulai dari angka 1 sampai angka 5. Sekarang anak-anak fokus untuk makna lambang Pancasila yang pertama, yakni bintang. Yang bunyinya apa? Bagus. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus patuh terhadap Tuhan yang Maha Esa, patuh terhadap Allah. Kita tidak boleh tidak menjalankan perintah Allah. Jadi kita wajib melaksanakan perintah Allah. Kemudian dalam sila yang pertama, kita juga harus bersyukur semua ciptaan Allah. Dan kita juga harus menghargai kemampuan orang lain yang bisa dilakukan. Jadi kita harus bersyukur, intinya seperti itu. Untuk makna lambang sila yang pertama. Oke anak-anak, jadi sekarang harus dibuka LKS-nya terlebih dahulu. LKS tema 1 3A. Halaman 10. Di sini ada makna bersyukur. Jadi dalam sila pertama Pancasila kita harus menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia mempunyai 6 perbedaan agama. Bu, banyaknya Bu, agama apa saja? Nah, 1 ada agama Islam, 2 ada agama Kristen, 3 ada agama Katolik, 4 ada agama Hindu, 5 ada agama Buddha, dan 6 ada agama Konghucu. Dari perbedaan agama ini kita harus saling menghargai, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh kita harus enak masuk Islam saja, masuk Islam itu nanti disayang Allah, kalau Kristen tidak disayang Allah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mempercayai agama yang kita anut. Kalau kita beragama agama Islam, nanti kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, wajib berpuasa, wajib ngaji, dan wajib melakukan hal-hal yang baik. Untuk lebih lanjut, sekarang belajar bersama Bu Latifah lewat video. Anak-anak, tadi disuruh Bu Latifah melihat video. Sekarang dilihat dulu ya. Apa arti bersyukur? Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak seperti manusia yang bisa berjalan dan berlari adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bagaimana caranya bersyukur? 1. Olahraga secara teratur. 2. Makan makanan yang bergizi. 3. Menjaga kesehatan. Mandi secara teratur. Yang keempat dan yang kelima adalah istirahat yang cukup, serta yang terakhir cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya berdoa sebelum makan, saling menyayangi dalam keluarga, dan menghargai kemampuan teman. Lanjut, jika kita sudah menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah makan, juga berolahraga, artinya kita sudah bersyukur.
Jika kita selalu bersyukur, berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila pertama Pancasila. Inilah lambang dari sila-sila Pancasila. Ada 5 ya. Bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar bintang emas. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Sekarang, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Masih semangat belajar? Masih? Sudah tahu belum tadi bagaimana cara bersyukur dan apa artinya bersyukur? Oke, sudah paham, anak-anak yang hebat. Sekarang lanjut untuk materi yang kedua. Sebelum melanjut ke materi yang kedua, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Oke, sekali lagi kita praktekkan bersama. Tepuk semangat. 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 Semangat ya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang menjaga kesehatan. Dibuka RKS-nya ya. Untuk materi yang kedua tentang menjaga kesehatan, LKS halaman 15. Menjaga kesehatan itu supaya apa ya anak-anak? Bagus. Menjaga kesehatan supaya tubuh kita sehat, tidak gampang terkena penyakit, biar bugar, biar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan? Caranya begini. Caranya adalah yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, menjaga pola makan. Jadi anak-anak, kalau kita mau menjadi tubuh yang sehat, kita harus sering olahraga setiap pagi. Kemudian kalau makan itu harus hati-hati. Makan makanan yang sehat. Apa sih Bu makanan yang sehat itu? Makanan yang sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nasi, kemudian sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Sudah paham untuk menjaga kesehatan? Bagus. Lanjut materi yang ketiga yaitu tentang aturan sebelum makan. Halaman 16. Anak-anak, Bu Latifah sekarang tanya dulu. Sebelum makan, apa yang kalian lakukan? Pintar. Sebelum makan, yang pertama adalah berdoa. Sebelum berdoa, ada tahap yang awal lagi. Yang paling betul itu adalah cuci tangan terlebih dahulu. Kalau bisa cuci tangannya memakai sabun, biar kuman-kuman yang ada di tangan kita ini nanti bisa mati. Jadi, tahapnya gini ya. Sebelum makan, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Anak-anak, bagaimana berdoa sebelum makan? Hebat, pintar semuanya ya. Berarti kalau sebelum makan pasti anak-anak berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Anak yang hebat. Anak-anak, jadi dibiasakan ya. Biasanya anak-anak itu kalau sebelum makan tidak mau berdoa terlebih dahulu. Itu salah. Itu temannya siapa? Setan. Tapi kalau berdoa terlebih dahulu itu akan disayangi sama Allah. Dan temannya Bu Latifah juga. Bu Latifah suka lihat anak-anak kalau sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa kalian makan. Kalau makan tidak boleh berbicara. Jadi kalau makan tidak boleh ngobrol sama teman. Enak ya rasanya. Kamu mau tak? Ayo kita makan-makan sambil ngobrol.
apa? Itu artinya kalau kita membuang sisa makanan kita tidak bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa Bu? Lah kalau kita tidak dikasih makan sama Allah, bagaimana? Ya mati Bu. Iya betul. Jadi kita harus bersyukur, caranya menghabiskan makanan yang kita makan. Dan yang terakhir, taruhlah tempat makan di tempat yang cucian piring yang rapi, kemudian dicuci sendiri. Setelah itu berdoa. Bagaimana berdoanya? Oke, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Itulah aturan sebelum makan. Sudah paham apa belum? Oke, jika sudah paham, maka akan ada instruksi selanjutnya dari Bu Latifah dan Pak Eko. Nanti kalian lanjut ya sama Bu Latifah dan Pak Eko. Terima kasih pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok di lain hari. Wassalamualaikum.